absensi terlebih dahulu ya. Dewi hadir, Amel hadir, hadir semua ya. Next, please stand up everyone. Semuanya berdiri. We'll sing song lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke. Ayo, bernyanyi. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, jangan duduk dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat ya, biar semuanya semangat. Before to study, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, please sit back everyone. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu ada pertanyaan buat kalian. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah yang terjadi kalau tumbuhan di sekitar rumah kalian itu tidak disiram atau tidak dirawat? Ayo, siapa Ibu? Ya, betul. Amel? Katanya kering ya. Ya, selanjutnya pertanyaannya itu, pernahkah kalian melihat tanaman layu? Nah, menurut kalian, apa penyebab dari tanaman tersebut layu? Karena tidak disiram, Bu. Betul, karena tidak diberi pupuk. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan supaya tumbuhan dan hewan di sekitar rumah kita itu tetap sehat? Apa yang bisa kita lakukan? Merawatnya. Ya, betul, merawatnya. Good job, semua jawaban kalian benar. Oke. Di sini, now look here. Di sini Ibu punya apa ini? Bagian mengenal bagian tumbuhan. Jadi di sini kita belajar mengenal bagian tumbuhan, fungsinya apa dan manfaatnya untuk manusia dan hewan itu apa. Kita bahas dari daun ya, karena di sini ada daun, bunga, buah, batang, akar, biji. Kita bahas dari daun. Oke, kita bahas dari daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Daun juga itu mengandung zat hijau yang dimana zat hijau itu disebut sebagai klorofil. Manfaat daun untuk manusia itu adalah menghasilkan oksigen. Terus kita juga itu dapat bernafas karena oksigen. Nah, daun juga itu bermanfaat seperti sayuran seperti sawi, kangkung, bayam. Daun juga itu biasanya sebagai obat seperti daun sirih. Nah, sedangkan manfaat daun untuk hewan itu adalah sebagai makanan seperti hewan herbivora. Ada kambing, sapi, dan kelinci. Selanjutnya ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk perkembangbiakan dan menghasilkan biji. Bunga itu bermanfaat untuk manusia, misalnya sebagai hiasan seperti bunga mawar dan bunga melati. Nah, selain itu beberapa bunga juga itu dijadikan sebagai bahan makanan atau minuman seperti bunga rosella dan bunga telang. Nah, sedangkan manfaat bunga untuk hewan itu adalah sebagai makanan yang diambil sarinya saja, pucuk sari,
buah. Betul, daging buah yang biasa dimakan ya. Buah juga itu bermanfaat untuk manusia dan hewan. Jadi buah itu bermanfaat untuk manusia seperti dapat dimakan. Itu seperti apa? Buah apa? Buah mangga, buah apel, ya betul. Terus buah apa lagi? Pisang, pir juga, jeruk. Nah itu karena dia memiliki vitamin dan mineral dalam buah. Jadi itu sangat sehat untuk kesehatan manusia juga yang makannya. Selain itu buah juga itu bisa dijadikan jus atau selai, iya kan? Biasanya dibikin kayak gitu. Iya, Bu. Nah, selain itu buah juga ini bermanfaat untuk hewan. Bisa menyebutkan apa itu contoh manfaat untuk hewan? Sumber makanan untuk hewan, contohnya seperti apa aja hewan yang makan buah? Monyet. Selain monyet, ada burung, ada kelelawar, ada tupai. Mereka kan sering makan buah tuh, buah sawo atau buah jambu juga sering dimakan. Iya, pisang juga. Jadi itu sebagai makanan mereka juga. Nah, saat hewan memakan buah, bijinya akan tersebar kemana-mana, di mana biji itu akan tumbuh ke tempat yang baru sehingga menambah perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya biji. Ini biji. Biji adalah setelah terbentuknya penyerbukaan pada bunga. Jadi jika ditanam, biji ini akan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji ini memiliki kepingan. Yang pertama ada biji kepingan 1 yang disebut monokotil. Ada biji kepingan 2 yang disebut dikotil. Nah, manfaat biji untuk manusia itu biji itu dapat dimakan seperti biji padi atau yang dijadikan beras, atau biji jagung, biji kacang tanah, biji kacang hijau. Nah, selain itu biji juga dapat ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, selanjutnya manfaat biji untuk hewan itu dapat dimakan juga dari hewan seperti burung, itu makan biji juga. Burung, ayam, tupai, hamster itu juga makan biji-bijian. Beberapa hewan juga itu menyebarkan biji ke tempat lain sehingga menjadi tanaman baru. Selanjutnya batang. Ini batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang itu berfungsi untuk tempat tumbuhnya bunga, buah, daun. Batang juga itu berfungsi untuk menyalurkan mineral dan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang ini juga itu berfungsi untuk menopang tumbuhan agar berdiri tegak dan kokoh. Nah, manfaat batang untuk manusia itu seperti pohon. Pohon digunakan sebagai bangunan dan perabotan, misalnya batang jati ya yang diubah jadi bangunan. Selain itu batang bambu dapat dijadikan pagar rumah ataupun kerajinan lainnya. Selain itu manfaat batang untuk hewan itu menjadi tempat tinggal seperti tupai, burung, dan serangga. Batang itu juga dapat dimakan oleh hewan seperti batang pisang dimakan oleh gajah. Nah, yang terakhir, yang 6 itu ada akar. Akar adalah bagian yang berada di dalam tanah. Akar ini berfungsi untuk menegakkan dan mengkokohkan agar tanaman itu tidak mudah roboh atau tidak mudah tercabut. Akar juga itu menyerap air dan mineral dari dalam tanah, bukan untuk membuat makanan.
Jadi beberapa akar juga itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti ubi singkong atau ubi jalar. Nah, manfaat akar untuk manusia itu dapat menjadi makanan juga seperti akar singkong ataupun ubi jalar. Beberapa akar juga itu digunakan sebagai obat tradisional. Nah, sedangkan manfaat akar untuk hewan itu sebagai makanan juga seperti makanan kelinci dan makanan tikus. Nah, akar yang kuat membantu menjaga tumbuhan ini agar tetap berdiri kokoh dan menjadi sumber makanan serta tempat tinggal bagi hewan. Oke, dari penjelasan yang udah Ibu jelaskan ke kalian, silakan yang ada ingin bertanya, misalnya belum jelas, silakan bertanya. Saya Bu. Iya, boleh. Mengapa kita harus merawat tumbuhan di rumah? Apa ya kita harus merawat tumbuhan di rumah ya? Ya, karena tumbuhan itu memberikan banyak manfaat bagi kita, bagi hewan, bagi manusia. Karena tumbuhan itu sudah memberikan oksigen untuk kita bernapas dan menyediakan makanan serta menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Oke. Dan lagi mau bertanya, Ibu yang bertanya ya, impian ya. Mengapa bunga disebut sebagai alat perkembangbiakan? Ayo jawab. Karena bunga membentuk menghasilkan buah dan biji. Iya, betul. Karena bunga itu membantu menghasilkan buah dan biji. Oke, next. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Jadi Ibu akan membentuk kelompok dulu. Grup nomor 2 berisi 2 orang. Ini lembar kerjanya. Jadi dijelasin dulu ya buat ngisinya. Di sini kan ada lembar kerja pasal dinding. Ini tumbuhannya itu layu. Nah, di sini tulis nama kalian sama kelas kalian. Di sini amati gambar tumbuhan daun yang layu di bawah ini. Nah, di sini pertanyaannya, apa penyebab tanaman tersebut layu? Kalian jelaskan. Apa sih penyebab tanaman ini layu dan bagaimana solusi dan merawatnya dengan benar? Kalian kasih tahu solusi cara merawatnya itu gimana? Ya, jadi begitu tinggal kalian isi ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Kalaupun sudah selesai sebelum 5 menit, boleh langsung dikumpul ke sini ya, ke meja. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Oke, kalau udah selesai, boleh silakan kumpul ke meja Ibu ya. Baik, Bu. Ya. Oke, silakan duduk. Nah, di sini kita akan membahas soal jawaban yang kalian kerjakan. Jadi di sini itu ada tanaman, gambarnya itu layu kan. Nah, tumbuhan. Di sini ada pertanyaannya, apa penyebab dari tanaman tersebut layu? Boleh kalian jelaskan kenapa tanaman itu bisa layu? Karena tidak disiram, tidak dipupuk, dan terlalu banyak terkena sinar matahari sehingga tanaman tersebut bisa layu. Nah, bagaimana sih solusi cara merawat tanaman tersebut? Bagaimana solusi merawatnya yang benar? Dengan menyiramnya secara rutin dan merawatnya. Oke, jadi merawatnya itu bisa memberikan air dan pupuk dan menaruh tanaman itu yang ke tempat agak redup. Jadi jangan terlalu banyak terkena sinar matahari ya. Iya, Bu. Oke, jadi kalian sudah paham kan? Sudah. Oke, sudah paham. Selanjutnya, jika kalian ada yang ingin bertanya, boleh bertanya jika susah ada kesulitan. Bu, ya boleh. Apakah tumbuhan yang layu masih bisa segar kembali?
Bisa, tentu bisa. Apalagi kendalanya cuma hanya tumbuhan yang layu, jadi masih bisa segar dengan merawat tanaman itu dengan benar. Misalnya kekurangan air ya kita kasih air setiap hari gitu kan. Terus kita juga harus merawatnya, mengasih pupuk dan menaruh ke tempat yang lebih redup. Kembali lagi segar itu pasti bisa karena tumbuhannya akan dirawat dan kembali segar. Oke, sudah mengerti? Sudah Bu? Ya sudah mengerti. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini mempelajari materi tumbuhan dan fungsinya untuk manusia, hewan itu karena tumbuhan itu memberikan banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Jadi kita itu harus menjaga tumbuhan di lingkungan rumah kita. Caranya dengan memberikan pupuk, tidak merusak tanaman, dan menanam tumbuhan baru. Nah, dengan menjaga tumbuhan, kita juga itu ikut menjaga kehidupan makhluk hidup di sekitar kita. Oke, jika kalian sudah mengerti, Ibu tutup. Sebelum itu silakan dirapikan dulu alat tulisnya, dimasukkan ke dalam tas, dilipat, dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oke, sudah. Sudah Bu? Sudah. Oke, operation and her please. Leader class, lead the prayer. Leader class, silakan dipimpin doanya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Semua siap berdoa mulai.